Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, nanti sesuai dengan kartu yang terbuka saja ya. Kita akan membahas tentang apa. Ada seseorang di sini yang pura-pura tidak mau menunjukkan perasaan dia. Jadi saat ini dia kayak kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya dia tidak peduli padamu, dia fine-fine aja, hidupnya bahagia gitu ya. Dia berpura-pura seperti itu, jadi tidak menunjukkan di dalam wajahnya bahwa dia rindu atau dia memiliki perasaan terhadap kamu. Intinya saat ini dia tidak menunjukkan apa yang dia rasakan sekarang, jadi kayak flat gitu ya. Terus itu juga aku lihat saat ini memang ada suatu pilihan yang memang dia merasa bahwa dia harus bersikap seperti ini ya, harus bersikap kayak flat, nggak boleh menunjukkan perasaannya, entah apa yang terjadi, tapi dia ingin mengambil kesempatan atau resikonya gitu loh ya. Kemudian memang waktu saat ini dia cuek, saat ini dia tidak mau menunjukkan perasaannya dia ke kamu, itu dia manfaatkan untuk menghargai waktunya untuk sembuh dari sakitnya, entah itu sakit hati atau memang sakit dari fisiknya, atau meningkatkan kembali harga dirinya. Sekarang dia mencoba untuk menghargai diri dan menenggelamkan diri dalam bayang-bayang pekerjaan gitu ya. Jadi di aku lihat kali ini tuh dia sibuk dengan pekerjaan, menenggelamkan diri dalam pekerjaan ya, untuk tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya dan apa yang dia rasakan saat ini. Seperti itu aku lihat di sini. Oke, siapakah dia? Kita tarik dulu energinya ya. Oke, dia orang yang saat ini berjauhan dengan kamu, entah memang kalian LDR ya, atau saat ini dia sedang menjauhi kamu. Intinya kamu dengan dia saat ini sudah lagi berjauhan ya, entah memang LDR karena jarak. Dan aku melihat kalau ada honeymoon nih, kemungkinan dia sedang melakukan perjalanan atau bepergian, entah mungkin karena karirnya atau mungkin karena liburan, atau bisa jadi ada niatan dari dia untuk berpergian ke arah kamu. Oke, kita lihat cerita selanjutnya. Ada playfulness, orangnya player, orangnya suka have fun, orangnya suka main-main. Dan tapi ketika dia bersama kamu, dia merasa nyaman, dia merasa bahagia, dia merasa bahwa kamu mampu memahami tentang apa yang dia butuhkan. Kemudian kamu itu mampu memberikan dia kebahagiaan, kenyamanan, sehingga ketika kamu dan dia berpisah tuh dia kecarian gitu ya. Ada keinginan dari dia untuk meminta maaf sama kamu karena apa yang telah dia lakukan terhadap kamu. Dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi, karena aku lihat di sini dia orangnya red flag banget, dan kamu tahu kok apa red flagnya nih orang ya. Karena sejak awal ketika kamu dikenalkan oleh dia, oleh semesta gitu ya, kalian diizinkan untuk bertemu, semesta selalu menunjukkan red flagnya dia ini apa. Semesta selalu memberi insting kepadamu atau petunjuk kepadamu bahwa nih orang red flag gitu ya. Dari awal kamu mengenal dia atau tahu tentang dia ini, semesta selalu menunjukkan, oh nih semesta kasih tahu ya bahwa dia tiba-tiba menghilang. Kenapa? Oh mungkin isi chatnya kebongkar oleh kamu, atau tiba-tiba ketahuan dia jalan sama yang lain atau apa gitu. Pokoknya nih orang red flag banget. Dan ya saat ini aku lihat kamu dengan dia sudah berpisah
Ya, kalian sudah berpisah saat ini. Bottom of the deck-nya friend help you. Oke. Saat ini berpisah. Tapi dia merasa bahwa kamulah yang memang seseorang yang pantas untuk mendapatkan cintanya. Kamulah memang seseorang yang pantas untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayangnya. Seperti itu. Ya, dan saat ini aku lihat memang ada keterlibatan teman-temannya. Mungkin dia kayak sering curhat sama teman-temannya atau minta saran sama teman-temannya atas situasi yang dia alami sekarang terhadap kamu, gitu ya. Atau apapun yang dia alami sekarang itu dia selalu melibatkan teman-temannya, gitu ya. Oke, kita lihat lagi ciri-cirinya atau bahkan ceritanya seperti apa tentang kamu dan dia. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi di antara kamu dengan dia? Eight of Swords. Aku melihat di sini dia tidak bisa lepas pandangannya dari kamu. Pikiran hatinya selalu terkunci padamu. Dia merasa terpenjara dengan perasaan ini. Kalian sudah berpisah, tapi dia masih tidak mau melepas, atau pikirannya tidak mau melepas kamu, atau kayak nggak bisa gitu loh diajak kompromi gitu ya untuk move on, karena kamu dengan dia kan saat ini sudah berpisah, sehingga dia merasa kayak masih terbelenggu dengan perasaan dan pikirannya yang ke kamu lagi seperti itu. Kemudian ada The Tower. Sebenarnya dia pun sudah paham, sudah tahu bahwa hubungan ini memang sudah berakhir ya. Hanya saja dia kayak menunda untuk mengakhiri atau menunda untuk menerima bahwa hubungan ini tuh sudah berakhir gitu loh. Yang kalau aku lihat di sini. Dan karena dia mungkin dia merasa kayak khawatir kalau misalkan dia benar-benar ikhlas atau benar-benar dia mau menerima berakhirnya hubungan ini, dia takut dia tidak akan bisa menanggung penderitaan atau menanggung konsekuensinya, sehingga saat ini tuh dia kayak menutup-nutupi masalah atau menutup-nutupi situasinya. Jadi walaupun dia tahu ini udah berakhir, dia menganggap bahwa hubungan ini masih belum berakhir, seperti itu ya. Dia takut kalau misalkan dia mengakui hubungan ini berakhir, nanti dia akan merasakan penderitaan gitu loh ya. Dia merasa kehilangan kah, atau merasa ya hancur gitu kehidupannya, seperti itu, sehingga dia merasa bahwa ini belum berakhir dan dia menutup-nutupi masalah atau situasi yang terjadi. Dan aku melihat di sini dia beranggapan bahwa dia masih bisa mencoba untuk memulihkan koneksi di antara kalian berdua gitu. Dia merasa bahwa dia masih bisa untuk memulihkan hubungan di antara kamu berdua ya, di antara kalian. Padahal sebenarnya kalau udah The Tower berarti ini biasanya ada masalah yang cukup besar, masalah yang sudah pelik, masalah yang sudah complicated, masalah yang sudah mendarah daging ya. Udah ada rasa ketidaknyamanan atau sudah ada rasa pasrah gitu ya dari salah satu pihak, tapi si dianya yang nggak mau untuk benar-benar melepas kamu. Hubungan yang penuh dengan pengontrol atau controlling ya, terus itu ada dari dia juga punya sifat manipulatif dari waktu ke waktu, dan mungkin hubungan ini memang sudah berjalan ada yang sampai bertahun-tahun ya. Jadi dikontrol, dimanipulasi itu juga secara sudah bertahun-tahun ya. Mungkin di awal-awal tahun hubungan ini baik-baik saja, tapi nampaknya seiring berjalannya waktu kalian akhirnya menyadari kekurangan dari hubungan ini, kekurangan dari masing-masing pasangan, seperti itu ya. Sehingga aku melihat seiring berjalannya waktu banyak sekali kekurangan dan seolah-olah keinginan-keinginan atau rencana-rencana kalian, janji-janji yang pernah terucapkan di hubungan ini kayak dikesampingkan terlalu lama atau ya diabaikan, seperti itu ya. Tapi aku lihat di sini kamu selalu memberikan yang terbaik dalam hubungan ini, selalu mencoba memberikan semua yang bisa membuat dia merasa bahagia, yang bisa membuat dia merasa senang, seperti itu. Bahkan aku melihat dia ini punya sifat yang menuntut terhadap kamu, sehingga menyalahkan setiap
keputusan dalam hidupmu ya. Terus itu juga kayak menutup atau menyapu impian-impian kamu karena selalu dikontrol oleh dia ya, sehingga kamu kayak merasa harus bergantung atau harus apa namanya, harus mengikuti semua apa maunya dia, seperti itu. Bahkan aku lihat di sini kamu mungkin sudah lama ya tidak memikirkan dirimu sendiri atau tidak memikirkan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Terakhir kali kamu kumpul-kumpul dengan teman-teman atau keluarga pun mungkin jarang sekali gitu ya. Entah kapan, lupa mungkin karena saking kamu terlalu berfokusnya ke dia terus. Ya, kamu selalu mencoba untuk selalu membahagiakan dia terus. Oke, udah ada di Empress Reverse, ditambah lagi di Emperor Reverse. Aku lihat di sini berarti kan ada ketidakpuasan di hubungan ini ya. Hubungan ini situasinya semakin lama semakin sulit untuk ditangani. Kalian selalu berjuang untuk rukun satu sama lain, tapi banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, atau bahkan sekarang mungkin sudah tidak ada kepuasan lagi dalam hubungan ini. Kalian berjuang untuk selalu bisa terhubung dengan cara yang lebih dewasa ya. Kalian saling memahami, menyetujui hal-hal yang sama gitu ya. Tapi aku lihat di sini justru malah semakin kalian mencoba untuk mengikuti pemahaman yang sama, justru malah di sini aku lihat kayak dari kedua belah pihak ini kayak apa namanya ya, bertarung, berkompetisi. Ya, jadi aku melihat di sini walaupun dia mengontrol kamu, ya, tapi di sini ada sisi dari kamu juga yang ingin apa namanya ya, menunjukkan power juga. Kamu juga nggak mau selalu dikontrol atau direndahkan oleh dia gitu. Tapi kamu juga tetap masih ingin mempertahankan hubungan ini, sehingga ada situasi di sini kalian berkompetisi. Jadi bukan seperti pasangan yang bisa selaras ya, tapi justru malah di sini kamu dengan dia adu mekanik, adu kekuatan seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini kamu selalu ingin menunjukkan bahwa kamu pun punya power, dia pun menunjukkan bahwa dia yang harus punya lebih power dari kamu, sehingga ada situasi kompetisi di antara kalian, berkompetisi ya, seperti itu. Kemudian Knight of Cups, aku melihat di sini ada situasi di mana selama ini ada hal-hal yang tidak tercapai, atau janji-janji yang pernah dia ucapkan itu kayak nggak dia tepati ya. Entah ini memang tertunda atau memang tidak dia tepati. Awal-awal hubungan memang terasa baik-baik saja, tapi kok seiring berjalannya waktu tiba-tiba dia berubah, seolah-olah dia fobia terhadap suatu hubungan ya, sehingga kamu sering diabaikan, jarang ada komunikasi dua arah gitu ya. Terus itu sering kayak saling mengabaikan dan kurang adanya quality time bersama dengan si dia. Setelah kamu selidik-selidiki, ternyata di sini ketahuan dia ternyata selingkuhin kamu ya, di belakang kamu ada pasangan lain ternyata gitu ya, dia player. Dan oke, aku lihat di sini hubungan kalian kacau ya, karena dia ternyata memiliki yang lain juga. Tapi ternyata nggak sampai di situ doang. Ternyata sih nih orang tuh juga punya kelakuan buruk juga ternyata semasa dia bersama kamu ataupun yang kemarin-kemarin gitu ya. Ternyata dia ini juga ternyata melakukan suatu penyalahgunaan. Entah itu penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan minum-minuman keras, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan keuangan ya, korupsi, nepotisme, KKN atau apalah itu sebutannya, atau penyalahgunaan yang lain. Sehingga aku lihat saat ini tuh dia kayak kelimpuhan, dia harus berurusan dengan hukum kah, atau bisa jadi ya berurusan dengan orang-orang yang terlibat dengan apa itu namanya, dengan penyalahgunaan yang dia lakukan selama ini kayak gitu ya. Jadi aku lihat saat ini dia sedang menanggung resiko dari apa yang pernah dia lakukan, tentang penyalahgunaan yang pernah dia lakukan gitu ya.
Oke, kemudian ada King of Swords. Kamu berdealing dengan seseorang yang kurang teratur hidupnya ya, terus juga pintar sekali mengendalikan diri. Makanya di sini dia pintar sekali menutup-nutupi perasaan dia saat ini. Jadi seolah-olah dia baik-baik saja, seolah-olah dia tidak memiliki perasaan terhadap kamu, seperti itu ya. Dan orangnya otoriter ya, orangnya sangat berkuasa. Terus itu juga apa ya, ingin selalu berkuasa maksudnya ya. Tapi sekarang sebenarnya dia kehilangan ketenangan ya, dan aku melihat saat ini tuh dia kayak lagi pusing, nggak bisa memutar otaknya atau nggak bisa membuat suatu rencana, atau bisa dibilang tuh kayak ide-idenya butek gitu loh ya. Dia nggak bisa mendapatkan ide-ide cemerlang untuk menghadapi situasi apa yang saat ini dia lakukan. Jadi kayak kayak pemikirannya itu terblokir gitu, pemikiran dia kayak kosong melompong, nggak tahu harus berbuat apa lah, intinya bingung saat ini. Terus itu juga aku melihat di sini dia memang orang yang kejam, orang yang tirani, haus akan kekuasaan ya, selalu ingin memiliki kuasa di dalam karirnya ya. Orangnya aku lihat kurang masuk akal banget sih, entah apa yang pernah dia lakukan, tapi orangnya kurang masuk akal. Terus itu juga kurang berintegritas, kurang beretika, kurang bermoral ya. Dan aku melihat di sini ya dia sedang mungkin gini, bisa jadi saat ini dia sedang berurusan dengan hukum, dan hasil dari hukum ini tuh kayak meragukan, merugikan dia. Atau mungkin kemarin-kemarin sempat dia berurusan dengan hukum atas apa yang pernah dia lakukan ya, dan hasil dari apa ya, sidang hukum itu kayak merugikan dia ya. Kayak misalkan nih dia pernah korupsi tuh ya, dia berurusan dengan hukum, nah dia harus mengganti rugi gitu, atau mengembalikan uang yang telah dia korupsikan kayak gitu. Orang yang suka menghakimi, orang yang pendendam, kejam, brutal. Dia orang yang berpendidikan, tapi ya aku lihat di sini dia orang yang berpendidikan, juga punya sifat yang ramah. Hanya saja dia ini juga punya sifat yang negatif ya, seperti manipulatif ya, suka merusak orang lain ya, entah apa yang pernah dia lakukan. Mungkin dia pernah memperkosa anak orang atau gimana. Waduh, pergal sekali aku ngomongnya, vulgar ya. Terus orang yang nggak logis banget ya, bodoh, lemah, komunikator yang buruk, orangnya kasar, agresif, gampang kehilangan kesabaran cuma gara-gara masalah-masalah sepele ya. Bahkan mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang apa ya, punya masalah tentang kesuburan. Aku lihat di sini, entah dia mandul kah atau justru malah hiperseks ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia pernah menjadi sosok seorang ayah yang tidak hadir bagi keluarganya. Bisa jadi dia mungkin sudah pernah bercerai ya, dia mungkin sudah pernah bercerai dan meninggalkan keluarganya begitu saja, seperti itu. Atau mungkin tidak bertanggung jawab dengan anaknya atau gimana. Intinya dia pernah menjadi sosok seorang ayah yang tidak hadir bagi keluarganya. Oke, the sun reverse, berarti saat ini ya dia merasa kayak sudah ditinggalkan sosok seseorang yang lebih penting dalam hidup dia, yaitu kamu. Dia ngerasa kayak hubungan ini mungkin sudah kehilangan sebagian api atau nyalanya gitu ya, sebagian gairahnya ya. Mungkin kamu sekarang sudah bahasa bodoh, jadi udah nggak bergairah lagi terhadap hubungan ini. Dan kalau udah seperti ini memang menunjukkan ada hubungan yang gagal, atau ada pernikahan yang tertunda, atau ya memang hubungan ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki, hubungan yang sudah gagal, seperti itu ya. Tapi dia masih sering loh kayak ngebayangin masa depan dia bersama kamu gitu ya. Dan ada indikasi bahwa kamu dengan dia ini sebenarnya bersaingan, atau ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, entah apa itu ya. Dalam bidang apa itu ya, aku lihat di sini mungkin kamu tahu ya. Intinya kamu dengan dia itu kayak ingin mendapatkan keuntungan satu sama lain. Terus itu saat ini dia kayak sedang memikirkan lagi ya, sebenarnya apa sih dan kenapa sih dia mau berkencan dengan kamu, atau dekat dengan kamu, atau menjalani hubungan dengan kamu selama ini. Niat dan tujuan dia itu sebenarnya apa gitu. Kenapa sampai hubungan ini kok justru malah tidak sesuai dengan tujuan dan niat dia dari awal, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini
karena memang orangnya kan egois ya, orangnya egois, orangnya sombong seperti itu, sehingga sering sekali membuatmu merasa takut atau sering merasa seperti dikucilkan atau dikecilkan oleh dia seperti itu, sehingga ya mau nggak mau kamu bereaksi lebih baik menjauhi dia gitu ya, lebih baik fokus dengan diri sendiri seperti itu. Jadi karena memang orangnya terlalu egois dan terlalu sombong, kamu tidak bisa mengikuti frekuensinya dia gitu ya, karena yaitu terlalu negatif frekuensi dia ya. Tapi setelah aku lihat di sini, setelah kalian berpisah nanti sekian lama ya, ada Eight of Wands, berarti aku lihat di sini gairah cinta dia akan muncul kembali. Aku lihat di sini ya, akan menggebu-gebu lagi, akan bangkit kembali ya. Jadi mungkin yang kemarin hubungan kalian basi, hubungan kalian sudah tidak ada gairahnya, aku lihat di sini dia ingin berjuang kembali untuk menemukan koneksi dia bersama kamu ya. Yang mana di sini kan dia kemarin angkuh ya, menjauhi kamu atau pergi meninggalkan kamu. Nah sekarang dia kena deh, dia sendiri yang nantinya akan datang ke kamu, muncul kembali, membawa percikan nyala api koneksi di antara kalian untuk bisa kembali bersama seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini akan segera dia akan segera merasakan gejolak emosi jatuh cinta lagi dengan kamu gitu ya. Tapi ini tampaknya akan bergerak secara cepat. Bisa jadi tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba kok nih orang datang, tiba-tiba kok nih orang menghubungi kamu seperti itu. Energinya cepat, sehingga kalau misalkan kamu tidak menyambut dia dengan cepat, maka ya dia akan tiba-tiba udah ngilang lagi aja gitu. Nah bisa jadi memang masih ada potensi ini orang hilang-hilangan gitu ya, masih ada potensi dia hilang-hilangan. Oke. Bisa jadi on off lagi hubungannya kayak gitu. Oke. Jadi apa sih yang dia sembunyikan dari kamu, yaitu tentang perasaan dia terhadap kamu. Dia merasa bahwa kamu adalah orang terspesial di hidup dia, orang terpenting dalam hidup dia ya, dan dia merasa saat ini kayak ya kok aku udah ditinggalkan sih atau udah dicuekin sih sama kamu. Nah boleh di sini ada niatan dari dia untuk kembali lagi padamu atau datang lagi kembali kepadamu seperti itu ya. Kapankah perkiraan dia akan datang lagi? Ini perkiraan ya, berarti belum tentu akan sama persis kalian akan semuanya pukul rata dia datang di waktu yang sama bebarengan, enggak. Bisa jadi energinya lebih cepat, bisa jadi energinya lebih lambat gitu ya. Kalau aku lihat di sini kemungkinan itu di musim gini di bulan depan ya, di bulan depan kisaran tanggal 8 atau tanggal 17 atau tanggal 26 ya. Jadi kemungkinan di bulan depan itu apa? Juli, Agustus ya Agustus di tanggal 8, tanggal 17 atau tanggal 26, atau yaitu nggak pasti di tanggal-tanggal itu ya, bisa jadi mundur, bisa jadi maju. Oke. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Untuk bulannya ini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Maret, November, Februari, Agustus, Oktober, September, Januari, Juni, Desember, Juli. Oke. Kemudian aku punya angka, ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau usia kalian ya, usia kalian, atau apa deh, tanggal-tanggal momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada tanggal 2, ada 17, 6, 31, 29,
5, 22, 8, 7, 25, 14, 1, 30, 19, 27, 12, 20, 28. Oke, kemudian sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia, situasikan aja ya. Ada kerbau, kambing, anjing, monyet, tikus, ular, naga, babi, dan macan. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. FEP VGHOLZKTIYJRA DNX BQU dan W. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.